Selama 5 hari kegiatan kawan-kawan di sini selain training, diskusi tentang apa itu krisis iklim, bahaya krisis iklim, penyebab krisis iklim, pentingnya transisi energi, bagaimana pandangan Islam melihat krisis iklim, apa hubungan Tuhan, manusia, dan alam. Kami menyelenggarakan kegiatan training bersama dengan teman-teman Green Faith yang kegiatannya selama 5 hari membekali teman-teman tentang pemahaman krisis iklim dan terutama dalam perspektif agama dan ekologi politik. Nah, tujuan kami dalam kegiatan ini adalah memberi bekal bagi kader muda NU dan Muhammadiyah tentang bahaya krisis iklim dan pentingnya transisi energi bersih berkeadilan. Selama 5 hari kegiatan kawan-kawan di sini selain training, diskusi tentang apa itu krisis iklim, bahaya krisis iklim, penyebab krisis iklim, pentingnya transisi energi, bagaimana pandangan Islam melihat krisis iklim, apa hubungan Tuhan, manusia, dan alam, macam-macam lah ya udah kita bahas. Mereka juga menjadi bagian penting dari proses belajarnya santri di pesantren ekologi Miskat Al-Anwar. Mereka juga terlibat dalam masak, terlibat dalam berkebun. Jadi tidak hanya mendiskusikan problem-problem yang ada di kelas, tapi juga mereka merasakan langsung bagaimana mengelola tanah, mengelola kebun, dan kami memakan dari hasil yang kami tanam. Kita sebenarnya yang kita pilih untuk saat ini ada 25 orang dan dia menurut kami dari NU dan Muhammadiyah adalah aset-aset dari kaum muda. Yang pertama adalah memberikan cara pandang yang tepat dulu kepada kelompok muda ini tentang bagaimana memahami ekologi politik, kemudian bagaimana menggerakkan publik, dan setelah itu bagaimana mereka mengambil pilihan untuk bersikap. Saya membawakan di materi di pertemuan anak muda Green Faith ini tentang mengenalkan tentang ekofeminisme sebagai lensa untuk memahami bagaimana asal-usul dari krisis jamak yang kita hadapi sekarang, melihat dengan kritis bagaimana untuk bisa membuka pandangan kita dengan meletakkan bagaimana hubungan relasi kuasa yang berkelindan, terutama berkaitan dengan sistem yang mendapat keuntungan dari perusakan alam dan penindasan terhadap perempuan, dan bagaimana kita bisa bereposisi baik sebagai tubuh kita, laki-laki dan perempuan, dan juga bagaimana terhubung satu sama lain. Cita-cita besarnya pasti kita ingin membuat sebuah perubahan sosial gitu ya. Bumi yang layak dihuni, orang-orang yang haknya dihargai. Jadi sekolah ini, sekolah ekologi ini, sekolah organisatoris ini adalah untuk memunculkan orang-orang yang peduli, mampu mengorganisir dirinya, mampu mengorganisir orang-orang terdekatnya, dan mampu mengorganisir masyarakat. Jadi di sekolah ekologi ini aku merasa bisa belajar banyak hal, terutama tentang Islam, agama Islam, dan Tuhan. Selama ini ketika aku beraktivitas di dunia aktivisme itu hanya tentang demo di jalan, kemudian bagaimana kita advokasi ke pemerintah, tapi luput bahwasanya kita punya agama yang bisa buat basis intervensi yang lainnya. Lah itu yang luput. Nah, di sekolah ekologi ini aku mencoba belajar, ini loh pos yang kemudian aku harus belajar dan harus aku implementasikan di kegiatan-kegiatan selanjutnya.
dan saya menyampaikan tentang peta pendanaan untuk energi dari umat Islam. Kita ternyata di Basnas tahun 2024 dana Basnas untuk ZIS zakat infak sodakoh mencapai 327 triliun. Artinya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan dana keseluruhan dari dana transisi energi di JETP. Kita tidak berusaha untuk membandingkan jumlahnya, tapi kita berusaha membandingkan bahwa rakyat melalui komunitas agama, terutama umat Islam, dengan melalui ZIS, zakat, infak, dan sodakoh, sesungguhnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk pendanaan di dalam transisi energi. Kita seharusnya memperbanyak kegiatan yang intra di agama gitu, sesama agama, sesama antar ormas gitu, karena itu untuk mencegah kesalahpahaman yang sering kali terjadi agar kita itu nggak fokus ke ranah sisi ubudiyah aja, tapi ada hal lain yang lebih penting seperti yang dibahas di kegiatan ini, yaitu ekologi, krisis iklim, ekologi politik, tambang, penindasan, dan lain sebagainya itu. Nah, anak muda menurut saya lintas agama otomatis yang akan jadi leader di masing-masing umat itu harus dibekalin bagaimana cara melihat krisis iklim ini terjadi. Kalau hanya melihat alamiah, nanti mereka hanya berbuat hanya untuk tadi, perilakunya diubah, lalu teknologi lebih ramah lingkungan gitu, tapi nggak mau berbuat untuk mencegah misalnya kebijakan apa yang membuat krisis iklim ini makin meningkat dampaknya, atau nggak mau lagi masuk ke perspektif struktural untuk mau advokasi misalnya ekspansi sawit di dalam kawasan hutan, kemudian ekspansi tambang, yang itu juga menyebabkan krisis gitu. Karena harusnya kelompok agama atau komunitas agama justru menjadi barisan terdepan dalam menanggulangi krisis iklim, dan sementara kita tahu batu bara itu penyumbang 46% emisi karbon tunggal global. Jadi harapan kami anak-anak muda yang hadir dalam kegiatan kami dalam training ini kelak menjadi pionir atau menjadi bagian dari dakwah tentang bahaya pemakaian energi kotor.